Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rabbi hitu billahi rabbah wa bi islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul datam min lisani yafqahu qawli. Baik. Let me introduce myself. My name is Nur Fitri. You can call me Fitri. I'm from English Education Department second semester. Okay, the Honorable Mr. Sam Hermansyah as the lecturer in anti-corruption. Oke, langsung saja. Today I want to tell about upaya pemberantasan korupsi. Nah, di mana di sini pokok pembahasan pertama yang saya akan bahas yang pertama itu konsep pemberantasan korupsi. Yang kedua itu upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan menggunakan hukum pidana. Yang ketiga itu berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang konsep pemberantasan korupsi. Nah, mengapa korupsi timbul dari berbagai demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain? Nah, di sini merupakan muncul pertanyaan bahwa korupsi ini ibarat penyakit kanker yang ganas, nah, yang sifatnya itu kronis dan juga akut. Nah, perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti. Nah, korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan di masyarakat. Nah, di sini itu perlu atau penting dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu korupsi selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Oke, sebelum melangkah lebih jauh membahas upaya pemberantasan korupsi, berikut pernyataan yang dapat didiskusikan mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi menurut Pitchnaut dan Herbers pada tahun 2002. Nah, di sini berbunyi itu, it is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristic of the actors involved and the environments they operate in. There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations. Nah, there is not a right way. There are many initiatives and modes are tailored to specific context. Societies and organization will have to seek their own solution. This is menurut Pitchnaut dan Herbert. Nah, pada tahun 2002. Nah, dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Nah, realita di Indonesia itu ada perangkat hukum, baik itu ada peraturan perundang-undangan, ada lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan. Nah, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, ada lembaga independen yakni itu pribadi yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk untuk memberantas korupsi. Di sekolah, siswa maupun mahasiswa pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, di sini itu realitanya itu korupsi tetap tumbuh, subur, dan berkembang dengan pesat. Nah, selanjutnya yang kedua di sini saya akan membahas tentang upaya penanggulangan kejahatan korupsi. Nah, di mana di sini terdapat dua jalur. Yang pertama itu jalur penal. Nah, yang masuk jalur penal itu kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application bersifat represif, yakni itu penumpasan atau penindasan pemberantasan apabila kejahatan sudah terjadi. Nah, di sini itu perlu dipahami bahwa upaya atau tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya atau tindakan preventif dalam arti luas. Nah, di sini menurut Nawawi Arif pada tahun 2008. Nah, yang kedua itu jalur non penal. Nah, di mana itu kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau prevention without punishment, kebijakan untuk memperingati pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau influence view of society on crime and punishment, mass media atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Di sini itu sifat preventif itu yakni itu pencegahan.
Oke, yang dimana di sini itu upaya penal dan non penal. Selanjutnya saya akan membahas tentang upaya penal dan non penal. Nah, sasaran dari beberapa upaya non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi. Nah, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan atau korupsi. Nah, di sini itu upaya pena dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi tersebut. Nah, di sini itu upaya non penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi atau karena sifatnya itu preventif atau mencegah sebelum terjadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang keterbatasan sarana penal. Nah, sarana penal memiliki keterbatasan mengandung kelemahan, yakni itu sisi negatif ya. Fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Nah, secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium atau obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Nah, sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal. Di sini itu mengandung efek samping yang negatif. Nah, lihat realita kondisi overload lembaga pemasyarakatan ya. Nah, di sini itu hukum pidana dan pemindanaan bukanlah obat yang manjur atau panacea atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Nah, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren symptom, yakni itu menyembuhkan gejala. Nah, hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Nah, di sini itu hukum pidana hanya merupakan bagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Nah, sistem pemindanaan bersifat di sini itu fragmented dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. Efektivitas pidana atau hukum bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Nah, hukum pidana dan pemindanaan bukanlah obat yang manjur atau panacea atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Nah, di sini itu menurut Nawawi Arif pada tahun 1998. Nah, di mana di sini hukum pidana bukan panacea itu di sini menurut Rubin hukum pidana atau pemindanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Sedangkan menurut Schultz itu hukum pidana bukan panacea itu menurutnya naik turunnya angka kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini itu sedangkan menurut Carl Christensen itu pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur. Nah, sedangkan menurut S.R. Brady yakni itu berbunyi yang menurutnya itu 5 dari 9 penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara eh, tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali. Nah, di sini sedangkan di sini itu menurut SR Brody. Nah, sedangkan menurut Wolf Middendorf itu tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Nah, kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Nah, orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan adanya dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan.
yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana. Di sini menurut Nawawi Arif per tahun 1998. Nah, eh, selanjutnya di sini sub pokok pembahasan ketiga yang ini itu strategi dan atau upaya penanggulangan korupsi. Nah, di sini yang pertama itu pembentukan lembaga anti korupsi, yang kedua itu pencegahan korupsi di sektor publik, yang ketiga itu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, yang keempat itu pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mengandung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, yang kelima itu monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir itu kerjasama internasional. Nah, itulah tadi berbagai strategi dan atau upaya penanggulangan korupsi. Nah, that's all for me. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.